Sadrina, apakah sudah ada cagup dan cawagup independen? Dari kemarin kita menantikan ada yang mendaftar. Apakah hari ini ada yang mendaftar? Kalau hingga siang hari ini, di hari terakhir pendaftaran bakal calon gubernur melalui perseorangan, ini belum ada satupun pasangan yang mendaftar ke KPUD DKI Jakarta untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur dari perseorangan ataupun independen. Namun pada pukul 11 ataupun 10.30 waktu Indonesia Barat tadi, ada satu pasang yang mendatangi dari KPUD DKI Jakarta ini, yaitu dengan pasangan bakal calon gubernur, yaitu Eki Pitung alias dari Muhammad Rifki, dan juga beserta bakal calon wakil gubernurnya, yaitu Balia Reza, yang sudah mendatangi gedung KPU maksud saya. Dan di sini memang bukan untuk mendaftar, namun hanya untuk berkonsultasi. Pasalnya di sini jumlah dukungan kepada mereka ini masih kurang, yaitu baru hanya sekitar 300.000. Sementara itu informasi yang kami dapatkan melalui dari tim sukses pasangan calon lainnya, yaitu Jamaluddin Amran dan juga pasangannya yaitu Rustam Effendi, ini akan mendaftar pada pukul 2 siang nanti. Dan dari tim sukses ini menyatakan bahwa mereka sudah akan membawa fotokopi KTP dukungan, yaitu lebih dari 532.000. Sementara satu pasangan lagi atau satu orang lagi juga kami diperkirakan di sini mendapat informasi bahwa ada pengamat ekonomi yang juga akan mendaftar di KPUD DKI Jakarta pada hari ini, yaitu Ihsanuddin Nursi. Namun Ihsanuddin Nursi ini juga belum terlihat di KPUD DKI Jakarta. Kalau sebenarnya minat dari para tokoh kemudian juga masyarakat yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur perseorangan ini memang banyak. Sejak 4 Agustus 2016 kemarin memang sudah ada sekitar 6 orang yang sudah berkonsultasi kepada Ketua KPUD DKI Jakarta. Namun lagi-lagi ini belum mendaftar karena terkendala akibat dari persyaratan, yaitu adanya jumlah dukungan fotokopi KTP. Carlos. Iya, Sadrina, jika kemudian tidak ada yang mendaftar hingga hari terakhir hari ini, lalu apakah ini berarti KPU akan melakukan perpanjangan masa pendaftaran ataukah proses akan terus berlanjut seperti jadwal semula? Kalau jika memang hari ini benar-benar tidak ada satu pasang pun dari bakal calon gubernur melalui jalur independen ini tidak ada yang mendaftar, ini tidak ada lagi perpanjangan bagi pendaftaran atau masa pendaftaran bagi bakal calon gubernur independen di KPUD DKI Jakarta. Pasalnya ini Ketua KPUD DKI Jakarta juga menilai bahwa masa waktu yang sudah diberikan pendaftaran sejak tanggal 3 sampai dengan hari ini memang sudah final, dan nanti akan baru ditunggu pada hari ini pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan berikut ada pernyataan dari Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno. Soal waktu mulai tanggal 3 sampai tanggal 7 itu sudah final. Tidak ada diskusi lagi dan KPU tidak akan memperpanjang, bahkan jamnya pun jam 16 itu tidak akan diperpanjang. Jadi begitu jam 16 mereka sudah menyerahkan, ya sudah, bahwa nanti ada berkasnya menyusul dan sebagainya gitu tidak jadi soal. Tapi yang jelas orangnya jam 16 sudah mendaftar. Nanti kalau berkasnya masih dalam proses perjalanan, kita akan tunggu begitu. Tapi tidak akan mungkin kan diperpanjang misalnya nanti sampai tengah malam gitu, pukul 00 gitu, enggak. Jadi tetap jam 16. Betul. Penting orang yang datang nanti berkasnya bahwa disusulkan. Sebenarnya kalau minat banyak ya. Kemarin kan sudah datang, kemarin aja 3 pasang calon datang. Kemudian sebelumnya juga ada. Tetapi yang datang kemarin itu kan memang tidak memenuhi syarat untuk kita administrasikan sebagai bakal pasangan calon. Mereka tidak membawa berkas. Kemudian juga ada yang membawa berkas hanya 200 KTP, begitu kan? Ini jauh dari yang itu. Kemudian juga formulir-formulir yang harus mereka siapkan, mereka serahkan, mereka juga tidak punya, gitu. Dan kebanyakan mereka datang hanya konsultasi dan minta perpanjangan waktu untuk nanti mereka bisa didaftarkan terlebih dahulu dan kemudian nanti dukungannya akan disusulkan kemudian, gitu. Jadi memang yang kemarin yang datang itu berminat, tetapi memang jumlah dukungan yang cukup besar itu juga saya kira tidak mudah bagi mereka untuk bisa melengkapi.
Kalau jadi bagi para masyarakat ataupun tokoh-tokoh lainnya yang ingin mendaftarkan sebagai bakal calon gubernur melalui jalur independen ini akan ditunggu pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat untuk mendaftar. Baru kemudian untuk syarat-syarat lainnya seperti dari fotokopi KTP ini akan ditunggu pada pukul 12 malam nanti. Carlos. Sabrina, Anda mengatakan sebelumnya bahwa mulanya ada 6 calon yang seharusnya mendaftar. Lalu sebenarnya apa sih syarat untuk seorang calon gubernur dan calon wakil gubernur mendaftar ke KPU DKI Jakarta? Kalau selain dari syarat-syarat administrasi, ini adalah syarat yang paling utama bagi bakal calon gubernur seorangan ataupun independen ini harus mendaftarkan diri, yaitu terkait dengan adanya jumlah dukungan fotokopi KTP yaitu sebanyak 532.213 fotokopi KTP yang tersebar di 4 kabupaten kota. Kemudian ini akan didaftarkan kepada KPU DKI Jakarta ini, baru kemudian jumlah fotokopi ataupun bentuk fisiknya ini kemudian diserahkan ke KPU DKI Jakarta, baru kemudian akan diverifikasi oleh para verifikator yang berada di belakang saya ini dari masing-masing wilayah di kota Jakarta seperti Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, kemudian juga Jakarta Selatan hingga ke Kepulauan Seribu. Gitu. Kemudian nanti setelah ada verifikasi dari jumlah KTP ini, baru kemudian verifikasi lapangan. Setelah ada verifikasi lapangan, barulah kemudian rekapitulasi dari kecamatan, kelurahan, dan barulah nanti bisa dinyatakan salah satu pasangan ini akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta di perseorangan, begitu Carlos. Sementara itu, dari KPUD DKI Jakarta di sini masih menunggu hasil uji materi mengenai aturan cuti kampanye petahana. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang meminta tidak cuti kampanye, sementara dengan alasan ingin mengamankan APBD DKI Jakarta. Menurut Ketua KPUD DKI Jakarta, Sumarno, cuti merupakan hak seseorang dalam pengambilannya. Aturan yang berlaku, calon petahana harus melakukan cuti kampanye sejak ditetapkan sebagai calon dalam pilkada. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 menerangkan kepala daerah yang mengikuti pemilihan gubernur harus mengajukan cuti selama 3 bulan. Namun Sumarno belum bisa memastikan detail konsep cuti yang dimaksudkan karena KPU belum mengeluarkan peraturan teknis. KPUD masih menunggu hasil uji materi mengenai cuti kampanye petahana di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Bapak. Ya, tentu ketentuan cuti petahana itu kan diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wali kota ya. Di dalam pasal 70 ayat 3 itu ada ketentuan bahwa petahana yang telah ditetapkan sebagai calon yang bersangkutan harus mengajukan cuti di luar tanggungan negara. Nah, kalau kemudian ketentuannya seperti itu, kemudian yang bersangkutan tidak mau cuti, tentu itu hak yang bersangkutan. Dan saya kira yang paling bagus seperti tadi yang ditempuh akan melakukan judicial review. Kalau ini nanti di judicial review ke Mahkamah Konstitusi ternyata kemudian dikabulkan, maka tentu KPU tidak akan melaksanakan ketentuan pasal itu. Jadi yang bersangkutan boleh cuti apa tidak nanti memang